Akhirnya film yang kutunggu-tunggu tayang juga. Dan kisahnya asli mengharukan banget guys. Film ini berhasil mengacak-ngacak emosi penonton. Yuk kita review series di Netflix yang berjudul Thai Cave Rescue. Yang ada 6 episode dan bisa kalian tonton di Netflix sejak 22 September 2022. Film ini diangkat dari kisah nyata yang terjadi tahun 2018 tentang upaya penyelamatan 12 remaja dan satu pelatihnya yang tergabung dalam tim sepak bola bernama Wild Boar asal Thailand. Dan mereka ini terjebak di dalam gua Tham Luang di daerah Chiang Rai selama 10 hari tanpa makanan dan minuman. Nah, pada tanggal 27 Juni 2018, sehabis latihan bola, mereka pergi ke gua Tham Luang dengan pelatih mereka, Eka Pon, yang sebenarnya gua itu nggak boleh dimasuki ketika musim penghujan. Nah, tapi karena saat itu adalah akhir Juni, mereka masih mengabaikan tentang musim hujan itu. Jadi mereka mikir, ini kan masih bulan Juni, masih belum hujan. Lagi pula langit pun masih panas-panas saja waktu itu. Akhirnya tanpa ragu mereka masuk ke gua itu untuk jalan-jalan. Tapi tak disangka-sangka, ternyata hujan itu turun lebih cepat dari yang seharusnya. Akhirnya hujan lebat turun di daerah Chiang Rai dan dengan cepat membanjiri gua tempat mereka berada. Dan tanpa mereka sadari ketika mereka udah siap-siap mau pulang, gua itu udah dibanjiri oleh air. Pelatih mereka, Ek, mencoba menyelam untuk mencari jalan keluar, tapi dia mengalami cedera dan hampir aja tenggelam karena arus di dalam gua itu sangat deras. Dan akhirnya mereka 13 orang ini terjebak di dalam gua itu. Nah, keadaan semakin parah ketika tempat mereka berada di dalam gua itu udah mulai dibanjiri air juga. Jadi airnya udah mulai menyebar nih, sehingga mereka harus pergi lebih dalam di gua itu. Nah, orang tua mereka yang mendapatkan kabar dari salah satu teman mereka yang nggak ikut ke dalam gua langsung panik ketika tahu anak-anak mereka ini terjebak di dalam gua di saat cuaca mulai hujan lebat. Akhirnya para orang tua ini melapor ke kepala desa. Dari tempat yang berbeda, petugas yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga gua itu juga mengetahui kalau ada orang yang terjebak di dalam gua karena 12 sepeda dan satu motor tim Wild Boar ini terparkir di pintu masuk gua. Akhirnya si petugas yang bernama Pim ini langsung melapor kepada gubernur kalau ini masalah serius. Karena Pim tahu berdasarkan data dari DMT atau kayak BMKG-nya gitu, bahwa hujan lebat ini akan turun sangat lama. Karena nggak mungkin orang-orang yang ada di dalam gua itu bisa keluar dengan cepat. Akhirnya Pak Gubernur Narongsak langsung menurunkan bala bantuan untuk mencari orang-orang yang terjebak di dalam gua. Diturunkanlah tuh tim SAR, tim pencari untuk mulai menelusuri gua. Nah, awalnya tim-tim yang diturunkan ini hanyalah tim asal Thailand. Tapi karena tenaga, keahlian, juga peralatan yang mereka punya belum memadai, akhirnya Gubernur Narongsak minta bantuan kepada tim lain dari luar Thailand, Amerika, dan Australia untuk datang ke Thailand membantu penyelamatan 13 remaja ini. Semua bantuan pemasok logistik, oksigen, didatangkan untuk menyelamatkan tim Wild Boar. Sedangkan warga-warga daerah sana ikut membantu dengan memasak, menyediakan pakaian, selimut. Pokoknya apa yang bisa mereka berikan akan diberikan untuk membantu penyelamatan 13 anak ini. Nah, film ini akan menceritakan kepada kita tentang perjuangan tanpa lelah semua pihak yang datang untuk menyelamatkan tim Wild Boar. Para penyelam yang bertaruh nyawa melewati gua yang penuh lika-liku, bebatuan tajam, arus yang sangat deras dengan penglihatan yang sangat minim karena air bercampur dengan tanah juga lumpur. Kemudian tekanan yang dihadapi oleh Pak Gubernur Narongsak, bagaimana cara cepat dia menyelamatkan 13 remaja yang terjebak, tapi di lain sisi dia juga harus memikirkan tentang keselamatan para tim penyelamat, orang tua anak-anak yang terus mendesak gubernur supaya cepat menyelamatkan anaknya. Ditambah satu demi satu kendala mereka hadapi di tengah upaya pencarian dan ganasnya cuaca hujan yang gak kunjung berhenti juga. Jadi mereka bukan hanya bertarung melawan alam, tapi juga bertarung melawan waktu. Sumpah, film ini bener-bener keren guys. Keren banget. Episode 1 itu menceritakan tentang latar belakang dari para karakter, tentang pelatih Ek dan 12 anak dari tim bola Wild Boar. Nah, mulai dari episode 2 sampai episode 5 itu benar-benar menunjukkan kepada kita seberapa kerasnya perjuangan untuk menyelamatkan tim Wild Boar. Dan episode 6 inilah episode yang paling ngena banget. Aku dari awal sampai filmnya tamat itu, nah episode 6 inilah semua perasaan bercampur di dalamnya. Tentang upaya penyelamatan terakhir. Satu-satunya upaya yang bisa mereka lakukan di saat waktu semakin sempit karena hujan badai ganas akan kembali datang dalam waktu beberapa jam. Sementara anak-anak ini belum ada satupun yang diselamatkan. Dari awal nonton sampai tamat, aku hampir nggak bisa menemukan sedikit pun kekurangan dari film ini. Kesalahan-kesalahan, kejanggalan itu nggak ada. Semuanya benar-benar dibangun dengan rapi dan jelas. Jadi ketika ada satu kejadian, itu dijelaskan dulu di awal-awalnya penyebab terjadinya kejadian itu. Tapi sebenarnya kita nggak bisa ngomong tentang konsep atau alur cerita film ini guys, karena ini adalah kisah nyata yang diangkat jadi film. Jadi dokumenter yang didramatisir. Acting semua pemain, perfect. Pak Gubernur, Pim si petugas, Non si peneliti cuaca, Kelly seorang hidrologi, pelatih Ek,
13 remaja, 12 anak-anak tim Wild Boar, para orang tua, si ibu petani, Richard Harry, pokoknya semua pemain punya acting yang sangat bagus, sangat merasuk dan meresap. Bayangkan dengan cerita yang udah kayak gitu tragisnya, ironinya, dengan kendala-kendala yang mereka hadapi, ditambah acting mereka sangat membantu, sehingga bikin film ini tuh bener-bener mengacak-ngacak perasaan lah. Aku kalau boleh jujur, mataku dari episode 2 sampai episode 6 itu selalu berkaca-kaca. Bahkan waktu adegan dialog, yang cuma adegan ngomong nih, dua orang, atau si Pak Gubernur yang lagi menjelaskan situasi kepada para atasannya atau para tim relawan, hanya percakapan bisa bikin mata berkaca-kaca. Keren nggak? Jangankan adegan ketika mereka menyelam yang benar-benar menghadapi situasi yang berbahaya, dialog aja bikin berkaca-kaca mata, coba. Karena memang pembahasan mereka itu tentang nyawa 13 manusia. Dari semua episode, favorit aku adalah episode 6. Episode tempat semua emosi berkumpul, dan ini aku lupa kapan terakhir nonton yang sampai banjir mata, tapi episode 6 ini bikin aku nangis. Bukan nangis karena sedih, tapi karena terharu. Panik, was-was, rasa miris, sesak napas, terharu pastinya, itu berkumpul semua di episode 6. Udahlah, nggak usah ragu-ragu lagi kalian. Nggak usah ina-inu, kalian cari filmnya di Netflix, judulnya Thai Cave Rescue, ada 6 episode. Dan aku kasih rating 10/10. Kalau bisa lebih, aku kasih lebih sih. Perfect banget lah ini film. Aku nggak bohong. Biasanya aku selalu skip tuh tentang series-series, karena malas banget nonton film panjang-panjang, episodenya banyak. Tapi itu satu ini nggak bisa. Harus ditonton. Karena kisah penyelamatan tim Wild Boar ini aku udah tahu lama sebenarnya. Tapi itu hanya berupa cerita yang disampaikan oleh orang. Dan aku pengen tahu visualnya kayak gimana, penampakan gambarnya itu kayak gimana. Dan sebenarnya cerita ini udah punya 2 filmnya, kalau nggak salah itu judulnya The Cave, dan satu lagi yang dibuat oleh National Geographic. Tapi aku nggak nonton 2 film itu. Nah, kenapa aku tertarik nonton ini? Karena pemainnya itu semuanya orang Thailand, jadi lebih kena gitu, lebih real, karena memang kejadian aslinya di Thailand kan. Pokoknya kalian harus nonton. Nah, tapi ada sedikit tambahan informasi nih guys tentang film ini. Si pemeran pelatih Egg, Bim Papangkorn, itu ternyata ditemukan meninggal dunia misterius di kamarnya pada bulan Maret 2022. Sedangkan film ini rilis September 2022. Jadi bahkan si pemeran pelatih yang bertahan hidup supaya dia nggak meninggal, itu udah meninggal duluan. Coba kalau kalian nonton film ini, di episode-episode 5 atau 6, itu ada adegan yang si Bim ini mengatakan kalau dia lebih memilih dia yang mati daripada 12 anak ini. Jadi nggak apa-apa, biar aku aja yang mati. Dan ternyata dia meninggal pada bulan Maret. Ya kita doakan Al-Fatihah aja untuk almarhum Bim. Semoga dia mendapatkan tempat yang baik di sisi Tuhan. Ya agak miris gitu nggak sih? Agak dark gitu tahu informasi ini. Aku kaget lah waktu tahu informasinya. Jadi ya itu pokoknya kalian harus tonton filmnya di Netflix.